disebutnya untuk diajak debat oleh Anas adalah ex-pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Menurutnya, debat yang diinginkan Anas Urbaningrum itu tak terbesit rasa dendam dan rasa kebencian. Namun Anas Urbaningrum hanya ingin rasa keadilan yang benar-benar terang terhadap dirinya. Abraham Samad kicap ditantang debat sama Anas Urbaningrum malah ketakutan. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Buat apa saya tanggapi? Itu berarti saya bukan aparat penegak hukum. Kenapa? Apa yang mau diperdebatkan? Mulai dari putusan pengadilan negeri, tinggi, kasasi, tidak ada satupun putusan yang bebaskan Anas. Kan begitu kan? Itu berarti semua terbukti. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Itu saya bisa berdebat sama dia kalau ada salah satu putusan yang bebas. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kalau saya berdebat berarti saya bukan aparat penegak hukum. Saya sudah tahu putusannya, tidak ada yang membebaskan. Bunyi Abraham Samad. Anas Urbaningrum yang merupakan tumbal politik masa lalu, saat ini sudah bebas melanglang buana dan disambut oleh para pendukungnya. Beberapa orang bingung karena dia ini kan mantan napi. Kok dielu-elukan? Justru bagi saya logikanya harus dibalik. Memang aneh mengelu-elukan mantan napi. Tapi kalau sampai mantan napi dielu-elukan, artinya penguasa saat dia di penjara, busuknya gak kebayang kan? Anas menantang Abraham Samad berdebat, tapi reaksi Abraham Samad kicap. Tantangan itu diberikan oleh Anas kepada Abraham Samad yang saat proses penegakan hukum masih merupakan bagian dari KPK. Abraham Samad yang video serunya tersebar luas pernah memproses hukum Anas Urbaningrum saat itu. Tantangannya sangat mudah, berdebat saja soal penegakan hukum yang membuat dirinya dipenjara. Padahal begitu saja mudah, ingin mengorek setiap detail masa lalu yang membuat Anas jadi tumbal. Kalau Abraham Samad benar dan jujur, dia pasti berani. Tapi jawaban atas tantangan Anas Urbaningrum kok malah begini? Dia merasa tidak perlu menanggapinya. Dia berdalih bingung mengenai materi apa yang mau diperdebatkan. Putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi menurutnya gak ada satupun yang bebaskan Anas. Jadi menurut Abraham, semua tuduhan kepada Anas terbukti. Lalu dia bingung lagi apa yang mau diperdebatkan. Kalau dia berdebat, dia bilang berarti dia bukan aparat penegak hukum. Oh, jadi penegak hukum gak bisa diajak debat. Dungunya bukan main bukan? Selama ini kita mengetahui bahwa Anas ini orang yang ditumbalkan di kasus korupsi era sebelum Jokowi. Ternyata KPK sudah buruk citranya saat mereka-mereka ini datang. Bahkan sempat ada berita bahwa AS dan BW gak mau panggil Ibas ke KPK karena teman. Emang teman kenapa? Gak boleh dipanggil ke KPK? Gak heran sampai saat ini KPK masih gak berani tangkap dan penjarakan koruptor besar di DKI Jakarta yang membangun dinasti politik dan mengincar modal capres. Sungguh memalukan KPK ini. Pengejut amat sih jadi orang. Videonya padahal sudah viral loh. Video apa sih? Lihat di bawah ini ya. Ya, penonton kecewa. Maunya yang apa jadikan? Bagaimana menurut Anda? Memastikan tidak eksklusif dan hanya 3 partai saja, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan koalisi perubahan masih membuka peluang untuk partai lain bergabung. Bahkan bisa saja dilakukan oleh Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai capres untuk 2024 nanti untuk menggait partai politik lain untuk bergabung. Membongkar perseteruan antara PKS dan Demokrat dalam koalisi perubahan, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Meskipun telah sama-sama sepakat mendukung Anies, bukan berarti 3 partai di koalisi perubahan, PKS, Nasdem, dan Demokrat kompak. Malah dengan adanya piagam koalisi perubahan menunjukkan bahwa tidak ada rasa saling percaya di antara 3 partai tersebut. Sehingga supaya tidak ada yang kabur atau berkhianat, diikatlah dalam sebuah piagam. Coba kalau di antara ketiganya saling percaya bahwa mereka akan mengusung Anies pada Pilpres 2024, tidak perlu yang namanya piagam segala. Dan piagam itu dibuat tujuannya juga sedikit jahat sebenarnya, yakni untuk memasukkan Partai Demokrat ke dalam perangkap. Sebagaimana dulu AHY pernah mengatakan, Anies tidak akan jadi presiden kalau tidak didukung oleh Partai Demokrat. Karena kalau 2 parpol saja, PKS dan Nasdem tanpa Partai Demokrat, koalisi nggak jalan. Pak Anies pun nggak akan jalan. Satu tidak bersama dalam koalisi ini ya gak jalan, ujarnya dengan nada penuh ancaman. Nah, dengan adanya piagam itu, yang salah satu kesepakatannya
Di poin kedua, PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat mengusung Anies sebagai bakal Capres 2024. Demokrat sulit keluar ketika Cawapres Anies bukan AHY. Akhirnya nasib Partai Demokrat seperti di Pilpres 2019 lalu, mengajukan ketumnya sebagai Cawapres Prabowo ditolak. Tapi karena tidak ada pilihan lain, terpaksa mendukung pendiri Gerindra itu yang berdua dengan Sandiaga Uno. Sehingga kedepannya ada kemungkinan wakil Anies bukan AHY, Demokrat tetap mendukung Anies tapi dengan setengah hati. Nah, dinamika lain yang menarik untuk diperhatikan di koalisi perubahan ini adalah adanya perseteruan antara PKS dan Partai Demokrat. Memang keduanya punya sejarah panjang saling tikam. Tentu masih segar diingatan kita saja di Presiden dulu SBY terpaksa menaikkan harga BBM. PKS seperti tanpa bersalah memanfaatkan kebijakan tersebut untuk cari muka. Jadi Presiden PKS kala itu, Anies Mata, secara terang-terangan mengatakan partainya menolak kenaikan harga BBM. Padahal yang namanya koalisi ya harus bersama dalam suka maupun duka. Ketika pemerintah terpaksa mengambil kebijakan yang tidak populer lantaran adanya gejolak ekonomi dunia, semestinya harus didukung oleh anggota koalisi. Dari sini sudah kelihatan kalau PKS mau yang enaknya saja. Kursi menteri mau, tapi mendukung kebijakan SBY yang tidak populer tidak mau. Hal inilah yang kemudian membuat Wasekjen DPP Partai Demokrat, Ramadan Pohan, marah betul waktu itu. Sampai-sampai ia mengatakan PKS main tusuk gak jelas, oportunis serta mengkhianati pemerintah. Sekarang PKS dan Demokrat berseteru lagi, tapi lebih soft sehingga selintas tidak terlihat. Lantas apa yang mereka seterukan? Berebut kursi Cawapres Anies. Demokrat ngotot yang jadi Cawapres adalah AHY, sedangkan PKS punya Cawapres sendiri. Pertama, partai dakwah itu mengusulkan nama Aher untuk jadi Cawapres Anies. Namun melihat elektabilitasnya yang kurang serta modalnya yang sedikit, PKS menarik nama mantan Gubernur Jabar tersebut. Kedua, PKS juga pernah mengusulkan nama Hovifah sebagai teman duet Anies. Alasannya karena mantan Mensos itu memiliki 3 kekuatan, yakni Jawa Timur, yang jumlah pemilihnya di atas 30 juta. Berlatar belakang NU merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia dengan anggota berjumlah 95 juta, serta merupakan perempuan yang jumlah pemilih berjenis kelamin perempuan mencapai 104,4 juta jiwa. Dan ketiga, PKS turut menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai Cawapres Anies. Alasan utamanya tentu tidak lain tidak bukan karena duit Sandi yang tidak berseri. Bayangkan saja harta kekayaannya pada 2023 ini mencapai 10,99 triliun rupiah. Duit Sandi inilah yang hendak dimanfaatkan oleh PKS untuk mendanai kampanyenya lewat jalan mengusungnya sebagai Cawapres Anies. Tentu masih segar diingatan kita kala itu, PKS mendapat duit 500 miliar rupiah dari Sandi karena telah mengusungnya sebagai Cawapres. Nah, kalau di pemilu 2024 ini dapat 500 miliar rupiah lagi, lumayan untuk menghidupi kader dan untuk beli alat peraga kampanye. Namun ternyata usulan PKS Sandiaga Uno jadi Cawapres Anies ini tidak berjalan mulus Ferguso. Beberapa kali Andi Arief mengatakan